al ilmu fisigori kanaksi alal hajar. Jadi belajar di masa kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Artinya ketika kita memberikan pola belajar, kemudian pola proses belajar dan pembentukan karakter pada usia dini, maka disitulah kesempatan emas untuk membentuk karakter anak dan proses tujuan anak kemana gitu. Betul sekali tadi yang dikatakan Kang Acep, ya, ada sebuah quote juga bahwa untuk mendidik dengan baik itu jangan mendadak, ya, karena dalam proses pendidikan itu ada peristiwa atau fenomena yang panjang yang harus memang kita perhatikan, ya, apalagi dalam fase perkembangan psikologi anak. Nah, itu ada beberapa fase yang memang harus kita perhatikan. Ini sebenarnya sangat penting sekali, ya. Bagaimana kalau misalkan kita sebagai orang tua yang sibuk? Nah, sebenarnya di sini yang harus dikedepankan adalah bukan intensitasnya ketemu dengan anak, tapi yang harus kedepankan adalah kualitas. Banyak orang dia secara intensitas dengan anak itu banyak, ya, apalagi misalkan ibu-ibu yang memang dia background-nya hanya sebagai ibu rumah tangga, ya mungkin dia 24 jam dengan anak, tapi apa yang dia lakukan? Ya, dia misalkan asik dengan kesibukannya sendiri, misalkan main gadget, kumpul-kumpul dengan tetangga, ya, sedangkan apa si anak juga diberikan kebebasan tersendiri tanpa adanya sebuah controlling. Nah, ini sebenarnya salah juga gitu. Ya, misalkan si anak dibebasin main gadget, si anak dibebasin bermain dengan temannya tanpa adanya kontrol, tanpa adanya komunikasi persuasif untuk mengajak dia ke arah yang lebih baik. Ini sebenarnya salah juga. Nah, yang harus diperhatikan yang pertama adalah tadi ya, bahwa mendidik itu bahwa pendidikan yang baik itu jangan mendadak, itu yang pertama. Yang kedua, nah si anak ini dia ada yang namanya si anak ini dia adalah sebagai seorang pelaku ulung. Artinya anak ini senang meniru. Nah, makanya kita sebagai orang tua, kita jangan sibuk mencari figur orang lain yang dijadikan teladan sama anak. Tapi jadikanlah kita sebagai orang tua itu adalah teladan tersendiri bagi anaknya. Untuk anak. Kadang banyak orang tua itu dia sibuk membandingkan, mencari teladan yang baik buat anaknya. Padahal teladan yang terbaik itu untuk anak adalah siapa? Orang tuanya sendiri. Orang tua nyuruh, "Nak, sholat, Nak." Gitu. Suruh sholat tepat waktu, tapi si orang tuanya nggak tepat waktu. Nah, ini juga susah gitu untuk menerapkan karena si anak itu meniru. Dan itu yang harus diperhatikan. Bagaimana kita membentuk karakter anak dengan baik sementara si anak tahu kelemahan kita sebagai orang tua gitu. Makanya kenapa lebih sulit mendidik anak sendiri daripada mendidik anak orang lain. Kenapa? Karena mendidik anak sendiri itu dia tahu kelemahan kita sebagai orang tua itu seperti apa, tahu. Karena dia dalam lingkungan keseharian itu melihat, mencontoh. Nah, si orang tua menyuruh anak untuk tidak merokok, tapi si orang tua merokok. Nah, ini juga. Nah, ini sebenarnya yang jadi problem, Kang Aceh. Oke, berarti ya, punten di jeda. Berarti dalam hal ini yang harus dikedepankan adalah uswah atau contoh sendiri dari kedua orang tuanya, begitu ya, yang sangat penting di sini. Nah, karena memang rasa penasaran itu sangat tinggi ya, sehingga dia mudah untuk meniru sesuatu yang baru yang memang belum dia lakukan, sehingga nah disitulah yang harus pintar orang tua untuk memberikan contoh atau uswah terhadap anak itu sendiri. Nah, seperti ini, untuk ini kan proses pembentukan karakter, kemudian minat bakat itu sendiri dari mulai tahun berapa ke tahun berapa sih efektifnya, Kang? Oke. Jadi dalam fase perkembangan psikologis ada yang namanya tahapan-tahapannya atau fasenya yang tadi saya jelaskan. Nah, fase pembentukan karakter awal itu dalam teori psikologis ketika anak usia masuk 1,8 bulan atau 2 tahun. Ya, istilahnya namanya psychodevelopment, masa pembentukan awal. Artinya ketika di bawah umur segitu dia belum mulai pembentukan. Jadi pembentukan awal usia 2 tahun. Ya, kemudian 1,8 sampai 2 tahun ya? Ya, 2 tahunan. Nah, itu kalau misalkan biasanya orang tua itu di fase awal itu ada sebagian yang udah mengikut sertakan anaknya dalam proses belajar, misalkan di KB gitu atau PAUD, ada sebagian. Nah, kemudian fase kedua ketika anak itu usia 3 sampai 4 tahun. Nah, biasanya orang tua memasukkan ke
kelompok bermain A gitu atau TKA. Nah, di situ sudah masuk dalam fase interaksi sosial. Makanya untuk anak usia 3 sampai 4 tahun, idealnya jangan dulu dipaksakan dia untuk belajar berhitung dan lain sebagainya. Ya, tapi ajarkan dulu dia kayak bagaimana berbuat baik kepada teman-teman, bagaimana bermain, bagaimana ya karena fasenya adalah fase interaksi sosial. Bagaimana Pengenalan berbuat baik sosial kepada ya, guru. pengenalan sosial, Iya, lingkungan gitu pengenalan ya, teman-teman. sosial, lingkungan, nama-nama benda dan lain sebagainya. Jangan dulu dipres untuk belajar, hitung-hitungan dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke usia 4 sampai 5 tahun atau disebut dengan kelas B, di situ ada namanya fase mekanisme belajar awal. Nah, di sini boleh ya orang tua mengenalkan hitung-hitungan 1, 2, kemudian tambah-tambahan yang sifatnya sederhana. Oke. Kemudian Berarti masuk lagi ke efektifnya memberikan pelajaran terhadap anak itu di usia 4 ke atas seperti itu ya, 4 tahun ke ya 4 atas. tahun sampai 5 tahun itu ya masuk mekanisme belajar awal, ya hitung-hitungan yang sifatnya dasar. Iya, Karena iya. nanti ada lanjutannya lagi ketika masuk SD gitu kelas 1 sampai kelas 3 itu ada namanya fase memori. Bagaimana si anak itu bisa mengingat sesuatu yang sudah dibaca sama dia kalau memang dia udah belajar proses membaca, mengingat apapun itu. Walaupun dia belum bisa membaca, mungkin si orang tua mengenalkan dia tentang suatu hal yang baik kemudian diingat gitu sama si anak. Kemudian masuk ke kelas 4 sampai kelas 6 itu adalah fase persepsi. Kalau tadi mengingat, kalau persepsi adalah memahami. Dia memberikan respon gitu. Bisa diajak diskusi dan tanya jawab. Seperti itu. Wah, penting sekali ini seharusnya yang harus diketahui oleh para orang tua dalam mendidik anak, terutama lingkungan keluarga. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengetahui dan memberikan kesiapan mental untuk anak sendiri dalam fase masuk jenjang sekolah, misalkan mau ke SD. Nah, bagaimana sih sikap orang tua terhadap anak untuk mempersiapkan mental anak itu sendiri? Kadang-kadang kan anak ada yang belum siap untuk sekolah atau memang belum waktunya dia udah siap. Nah, bagaimana cara orang tua dalam memberikan edukasi atau memberikan pelajaran terhadap anak agar mentalnya itu siap gitu dalam proses masuk ke sekolah umum seperti SD, SMP, SMA. Oke, sebenarnya ini dari Kemendikbud ya. Tempo hari juga sudah mengeluarkan surat edaran yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember 2019 ya, di nomor 44 tahun 2019 kalau nggak salah ya, tentang standar kesiapan seseorang memasuki jenjang sekolah. Nah, di situ bahkan dibahas dari jenjang TKA, kemudian TKB, kemudian SD, SMP, SMA, ya peraturan Kemendikbud. Nah, Kang Acep nanti bisa dibaca, itu ada informasinya. Nah, menurut Pak Mendikbud, untuk anak bisa masuk ke jenjang TKA itu usianya adalah 4 tahun, minimal 3 tahun. Ya. Artinya apa? Yang 3 tahun itu yang harus diberikan yang namanya surat dari psikolog gitu bahwa dia udah siap. Kemudian yang TKB adalah yang TKA mohon maaf 5 tahun minimal 4 tahun. Yang TKB 6 tahun minimal 5 tahun. Ya, kemudian SD 7 tahun minimal 6 tahun ya. Nah, dari sini sebenarnya kalau misalkan dilihat dari standar umur itu anak ya semakin dia usianya semakin tinggi, semakin usianya semakin banyak, itu seharusnya secara mentalitas dia harus sudah semakin siap untuk belajar. Tapi dalam realitanya itu nggak setiap anak yang usianya sudah masuk ya kepada jenjang pendidikan tersebut, tapi kesiapan mentalnya ada sebagian yang memang dia belum siap. Nah, tapi ada juga yang memang secara usia dia masih minim, misalkan usia 4 tahun misalkan, kan 4 tahun belum bisa masuk TKB, tapi sebenarnya secara kesiapan psikologis ya dia sudah siap masuk SD gitu. Tapi itu pun kalau dipaksakan sebenarnya kurang baik ya gitu. Jadi memang harus balance ya antara kesiapan psikologis dan juga jenjang umurnya. Nah, bagaimana sekarang kita bisa menentukan? Nah, untuk bisa mengecek seberapa siap sih mentalitasnya banyak. Yang pertama ya kita ajarkan yang namanya problem solving. Misalkan ketika dia sebenarnya ada masalah ini masalah yang sifatnya sederhana ya. Kira-kira dia marah nggak gitu. Kalau misalkan dia marah, misalkan PR di sekolah.
dia masih marah, dia nggak mau belajar. Nah, berarti secara mental dia belum siap. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cek lagi dari skala prioritas. Skala prioritas itu ketika dia sedang melakukan aktivitas, kemudian kita sebagai orang tua menyuruh dia melakukan aktivitas lagi yang lebih penting. Contoh, misalkan dia lagi nonton TV, sementara kita pengen dia mandi dulu sebentar. Nah, kalau misalkan dia nggak mau mandi dulu sebentar, nggak mau mandi malah nangis, nah berarti dia secara mentalnya belum begitu siap gitu. Walaupun misalkan dia mandi, oke, aku mandi dulu mah. Dia mandi, jubur sebentar, nonton TV, no problem, nggak masalah. Berarti dia udah siap gitu. Sesimpel itu. Pembobotan masalah. Ketika dia dihadapkan oleh tugas, misalkan di TK ada tugas menggambar, menghitung, mewarnai. Nah, anak yang pembobotan masalahnya udah bagus secara mental, nah dia tahu mana yang harus dia kerjain duluan. Misalkan dia pengen menggambar dulu, soalnya menggambar paling dia seneng. Atau dia pengen berhitung dulu. Tapi yang skala prioritasnya pembuatan masalahnya masih rendah secara mental, yang ada dia marah, nggak mau. Nah, itu bisa kelihatan, bisa dideteksi. Di luar kesiapan umur ya. Kalau kesiapan umur kan sudah ada kejelasan dari Pak Mendikbud ya, melalui peraturan nomor 44 tahun 2019. Tapi secara kesiapan psikologi seperti itu bisa kita buktikan, kita cek. Nah, makanya di situ kan misalkan masuk SD usianya adalah 7 tahun, tapi minimal 4 tahun, minimal 6 tahun per 1 Juli besok. Nah, yang usianya belum nyampe 7 tahun itu harus menyertakan kesiapan mental dari lembaga psikologis seperti itu. Oke, sangat lugas sekali dan tepat sekali ini untuk obrolan hari ini, Kang Ajis. Semoga bermanfaat untuk para orang tua yang khususnya memiliki anak yang masih proses belajar gitu ya, 1 tahun kemudian sampai dengan 7 tahun. Karena di sini memang yang paling peran penting adalah bagi orang tua itu sendiri gitu ya dalam mendidik anak. Nah, Kang Ajis sendiri ini kan sudah bergerak di bidang lembaga psikologi. Ini sebenarnya lembaga psikologinya itu di daerah mana sih, Kang? Lembaga psikologi yang saya kerjakan saat ini namanya Lembaga Psikologi Grahita Indonesia. Ya, kantor pusatnya di Karawaci. Nah, dia ada sekitar 42 cabang seluruh Indonesia. Iya. Nah, namun saya bergerak di salah satunya. Kebetulan saya bergerak untuk cabang Tangerang Selatan dan sekitarnya. Tangsel ya. Masuk juga kadang-kadang ke Jakarta Selatan dan yang ada di sekitarnya. Seperti itu, Kang Acep. Wah, mantap sekali, Kang. Nah, seperti itu. Kita biasanya mengadakan proses seminar parenting untuk memberikan edukasi kepada orang tua yang ada di TK, Bimba, bahkan mungkin ada yang SD gitu. Kita berikan edukasi. Setelah beres, kita melakukan edukasi. Biasa kita sharing mengenai problematika yang selama ini mereka alami dalam mendidik anak. Nah, kemudian kita tawarkan gitu solusinya. Seperti itu. Oke. Waduh, banyak sekali saya belajar dari obrolan ini, terutama dalam proses mendidik anak, karena saya juga punya anak kecil, Kang Ajis juga punya. Semoga kita semua bisa mempersiapkan bibit generasi penerus kita semua supaya menjadi orang yang memang bermanfaat, berguna untuk dirinya, keluarga, dan bangsa gitu ya. Oke, Kang Ajis, terima kasih banyak sudah berkenan hadir mampir di channel Komarudin.net. Semoga obrolan kali ini sangat bermanfaat tentunya bagi orang tua dan rekan-rekan yang baru mau menjadi orang tua seperti itu. Sama-sama Kang Acep, sama-sama. Ya, kapan Kang Acep saya undang ke channel saya? Siap. Cuman masalah naon. Bingung. Saya tidak berkompeten dalam sesuatu hal. Siap, Kang. Oke, teman-teman, terima kasih. Mungkin sampai di sini obrolan mengenai dengan proses dalam mendidik anak atau psikologi anak, paparan dari Kang Ajis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.